Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqi hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih, sayyidina wa maulana Muhammadir rasulihi wa abdih, wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah, umat Islam insya Allah pada hari Sabtu besok, yaitu tanggal 30 Juli 2022, itu akan memasuki tahun yang baru, tahun Hijriah, yaitu tahun 1444 Hijriah. Ini merupakan salah satu anugerah dan nikmat terbesar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita umat manusia, khususnya umat Islam. Karena sesungguhnya perjalanan hidup kita di dunia ini, di muka bumi ini, itu berdasarkan perjalanan waktu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan mencoba membahas berkenaan dengan asal-usul tahun Hijriah. Di dalam kitab tafsirnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau menyatakan bahwa umat Islam itu sudah mengenal hari dan bulan dalam satu tahun itu sudah sejak lama. Bahkan disebutkan sudah mengenal sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi tahun Hijriah ini juga telah lama mengalami perubahan. Tadi bahwa tahun, nama, hari dan bulan dalam satu tahun itu sudah dikenal dari sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, pada saat beliau terbebas dan selamat dari kobaran api dibakar oleh Raja Namrud. Kemudian setelah itu terlupakanlah. Maka kemudian berlanjut ke masa Nabi Musa alaihissalam. Itu pun sama, terlupakan. Dan berlanjut kepada masa Nabi Isa alaihissalam. Ini juga sama, terlupakan. Dan akhirnya sampailah pada masa Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, asal usul tahun Hijriah seperti disampaikan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi di dalam kitabnya Al-Muntazam fi Tarikh Al-Muluk wal Umam, bahwa sesungguhnya kalender Hijriah ini berawal dan bermula pada zaman Khalifah yang kedua, yaitu Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Asal usulnya ataupun kronologisnya, bahwa pada saat itu surat menyurat antara pemerintah pusat dan pemerintah wilayah-wilayah di bawahnya ini belum tersusun secara rapi. Bahkan cenderung mereka menggunakan kalender lokal, sehingga menimbulkan permasalahan, yaitu satu sama lain saling berbeda. Tempat yang satu dengan tempat yang lain ini pun sama, saling berbeda. Maka akhirnya dari sinilah awal mula ataupun asal usul tahun Hijriah. Pada saat Khalifah Sayyidina Umar ibn al-Khattab merasa gelisah akan hal ini, apalagi pada saat itu umat Islam telah berkembang,
Kemudian perluasan wilayah Islam pun sudah mulai berkembang secara luas. Maka akhirnya Khalifah Sayyidina Umar ibn Khattab ini memiliki satu gagasan yang sangat cemerlang, yang asal muasalnya ini dari salah seorang gubernur yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Beliau pada saat itu memangku sebagai gubernur daerah Bashrah. Disebutkan di dalam kitab tadi kata Imam Ibnu al-Jauzi bahwa pada saat Abu Musa al-Ash'ari beliau memeriksa seluruh dokumen-dokumen yang ada, kemudian surat-surat yang ada satu dokumen yang ia temukan, yaitu tertanggal bulan Sya'ban. Tetapi ada satu kebingungan di dalam diri Abu Musa al-Ash'ari. Bulan Sya'ban yang mana ini? Apakah bulan Sya'ban yang tahun lalu ataupun tahun sekarang? Maka dari sinilah berangkat atas kondisi seperti ini yang dirasakan oleh umat Islam pada saat itu secara umum dan oleh Abu Musa al-Ash'ari secara khusus, maka beliau akhirnya mengusulkan kepada khalifah, yaitu Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Maka setelah masukan ataupun saran dari Abu Musa al-Ash'ari ini diterima oleh sang khalifah, kemudian sang khalifah pun tanpa berpikir panjang, tanpa menunda-nunda, maka beliau mengumpulkan para pemimpin, para pejabat pemerintahan pusat pada saat itu di bawah pimpinan beliau, yaitu sang khalifah. Maka terjalilah sebuah diskusi yang sengit dan seru. Kenapa? Karena di antara peserta diskusi pada saat itu satu sama lain mengajukan dan mengusulkan ide, saran dan masukannya yang berbeda dalam penentuan tahun Hijriah ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam diskusi itu ada yang mengusulkan bahwa tahun Hijriah ini bagaimana kalau dimulai dan dihitung dari hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga ada yang mengusulkan dihitung dari wafatnya beliau. Kemudian juga ketiga ada yang mengusulkan bagaimana kalau dihitung dari pertama kali diturunkannya wahyu ataupun Al-Quranul Karim. Dan juga ada yang mengusulkan yaitu dihitung dan dimulai dari waktu diutusnya baginda Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada yang mengusulkan bagaimana kalau dimulai dan dihitung dari hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah diskusi yang sangat seru ini terjadi, akhirnya diambillah satu kesepakatan bahwa tahun Hijriah diambil dari peristiwa hijrah, yaitu hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Mekah Al-Mukarramah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kronologis asal muasal tahun Hijriah ataupun disebut juga tahun Qamariyah. Lalu setelah disepakati dari peristiwa hijrah
Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya pada saat itu, maka secara hitungan ini mengalami kemunduran, yaitu mundur kurang lebih antara 17 tahun. Karena pada saat Khalifah Sayyidina Umar Ibn Khattab, beliau menjadi khalifah selama 10 tahun kurang lebih, maka dalam limit waktu 4 tahun itu belum terjadi adanya tahun Hijriah ini. Nah, maka di tahun kelima ini mulailah ada penanggalan, ada penetapan tahun bagi umat Islam, yaitu yang dikenal dengan tahun Hijriah. Timbul pertanyaan di dalam diri kita, kenapa yang diambil dan disepakati hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat pasal itu? Jawaban yang pertama ataupun alasan yang pertama, karena hijrah merupakan satu peristiwa yang sangat besar di awal sejarah perkembangan umat Islam ataupun Islam pada saat itu. Kemudian alasan yang kedua, hijrah jadikan sebagai titik awal tahun Hijriah, karena hijrah merupakan satu peristiwa pengorbanan yang sangat besar, pengorbanan pertama yang sangat besar dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat. Kita ingat bahwa peristiwa hijrah ini kenapa disebut pengorbanan pertama yang sangat besar? Karena memang peristiwa hijrah ini tidak hanya meninggalkan kota suci Mekah Al-Mukarramah, kota yang sangat disayangi, kota suci, tetapi juga harus meninggalkan harta kekayaan mereka. Bahkan mereka, Nabi kita, para sahabat pada saat itu harus mengorbankan nyawanya, karena ternyata halangan dan rintangan dari kaum kafir Quraisy pada saat hijrah itu terjadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kembali bahwa umat manusia itu sudah mengenal hari dan bulan dalam satu tahun itu sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara bangsa Arab ini menggunakan perhitungan berdasarkan perputaran bulan, sehingga dan juga bangsa Romawi dan bangsa Persia itu menggunakan perhitungan matahari, sehingga timbul dua istilah, ada istilah Qamariyah dan istilah Syamsiyah. Istilah Qamariyah bagi kita umat Islam karena perhitungan waktu, perhitungan tahun itu berdasarkan perputaran bulan. Sementara bagi mereka, bangsa Romawi, bangsa Persia, menghitung tahun dan waktu ini berdasarkan perputaran matahari sehingga disebut dengan Syamsiyah. Nah, ada sedikit perbedaan menggunakan perputaran bulan dan matahari. Selisih hari itu ada 11 hari dalam satu tahun. Kalaupun kalender Syamsiyah, yaitu tahun Masehi, dalam satu tahun itu ada 365 hari. Sementara dalam hitungan Qamariyah ataupun berdasarkan perputaran bulan ada 354 hari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, dari mana dalam satu tahun itu ada 12 bulan? Di dalam Al-Quran itu surat ke-9, surat At-Taubah atau
dikenal juga dengan surat Al-Bara'ah ayat 36. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahrun. Sesungguhnya bilangan bulan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Maka dari sinilah bagi kita, bagi umat Islam, sesungguhnya bilangan bulan 12 dalam satu tahun itu adalah berdasarkan dari Al-Quranul Karim, dan ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari 12 bulan tersebut itu dalam pemberian nama bangsa Arab ada yang berdasarkan atau didasarkan kepada kondisi musim yang ada pada bangsa Arab. Semisal ada nama bulan Rabiul Awal yang berarti musim semi pertama. Kemudian ada semisal bulan yang ke-9 yaitu bulan Ramadan yang berarti musim panas, karena memang bulan Ramadan itu adalah musim panas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit berkenaan dengan asal usul berkenaan dengan tahun Hijriah. Jadi yang melatar belakangi adalah karena administrasi ataupun surat menyurat pada saat itu tidak bisa dilakukan secara rapih dan belum tersusun secara tertib, sehingga satu sama lain menimbulkan perbedaan, apakah dari sisi waktu ataupun sisi tempat. Kemudian sebagai pencetus dari tahun Hijriah ini adalah khalifah yang kedua dari Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Dan hitungan bulan dalam satu tahun ada 12. Ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian semoga dari kajian singkat ini kita bisa menarik pelajaran, bisa menarik ibroh yang sangat berharga, bahwa salah satu anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada kita adalah waktu, dan waktu itu ada hitungannya, hitungan hari, hitungan bulan, dan hitungan tahun. Dan inilah sehingga kita bisa melangsungkan hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Semoga hidup dan kehidupan kita yang berdasarkan perhitungan waktu ini senantiasa ada dalam bimbingan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk kepada hamba Allah yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah di dalam surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bahwa sesungguhnya orang yang akan berbahagia, mendapat kemenangan, dan tidak akan tergolongkan kepada orang yang merugi adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.